Mata Pelatihan 3, Pengenalan Rencana Kontingensi Bencana, BIMTEK Online Penyusunan Rencana Operasi RENOPS Darurat Bencana. Mata pelatihan ini membahas tentang pengenalan dokumen rencana kontingensi bencana dan hubungannya dengan penyusunan rencana operasi darurat bencana. Berikut merupakan indikator hasil belajar yang diharapkan. Mata pelatihan ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu 1. Kedudukan dan tahap penyusunan RENKON, 2. Pemutakhiran, pengujian, masa berlaku, diseminasi dokumen RENKON, 3. Hubungan rencana kontingensi dan rencana operasi. Berikut adalah referensi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Pokok Bahasan 1. Kedudukan RENKON dan tahap penyusunan RENKON. Rencana kontingensi merupakan dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Dokumen RENKON berisi proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama. Rencana kontingensi disusun ketika gejala satu jenis ancaman bereskalasi dan memuat rincian tindakan penanganan kedaruratan oleh pelaku yang akan terlibat. Dalam lingkup rencana penanggulangan bencana, terdapat berbagai bentuk perencanaan untuk diaplikasikan pada situasi kedaruratan. Rencana kontingensi merupakan dokumen perencanaan yang termasuk dalam perencanaan kedaruratan yang merupakan turunan dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Rencana kontingensi bencana dapat berubah menjadi rencana operasi darurat bencana dalam hal terjadi keadaan darurat bencana. Dokumen rencana kontingensi dibuat untuk satu jenis ancaman bencana. Rencana kontingensi disusun melalui tahap yaitu: pertama, persiapan, kedua, pelaksanaan, dan ketiga, finalisasi. Masing-masing tahapan terdiri dari kegiatan yang akan dijabarkan setelah ini. Kegiatan pertama pada tahap persiapan adalah penyusunan kerangka acuan kerja yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, metode memperhatikan inklusivitas beserta pengelompokan tugas yang diberikan, rangkaian dan waktu kegiatan, rencana, sumber anggaran. Lebih lanjut, tahap persiapan dilakukan melalui penentuan jenis ancaman bencana perlu memperhatikan hasil kajian risiko bencana atau adanya tanda-tanda atau gejala lain yang menunjukkan akan terjadi bencana. Selain itu, identifikasi pihak dan pengorganisasian diperlukan dengan melakukan penentuan pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi bencana dengan memperhatikan inklusivitas beserta pengelompokan tugas yang diberikan. Tahap persiapan yang keempat adalah pengumpulan dan pengelolaan data berupa kegiatan mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan rencana kontingensi bencana. Hal ini meliputi gambaran ancaman bencana yang mengacu pada dokumen KRB dan kajian ancaman yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, peraturan dan kebijakan daerah terkait, standar pemenuhan kebutuhan dasar, prosedur tetap terkait penanganan darurat bencana, ketersediaan sumber daya lembaga atau organisasi pelaku penanganan darurat bencana, data sarana dan prasarana vital. Tahap kedua dari penyusunan rencana kontingensi adalah pelaksanaan yang dapat dilakukan melalui 4 metode, yaitu pengumpulan data, pemetaan, lokakarya, diskusi kelompok terarah. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pertama yang dilakukan adalah penentuan cakupan kedaruratan yang meliputi karakteristik ancaman bencana, terdiri dari lokasi, waktu, asal atau penyebab, durasi, frekuensi, periode, luasan terdampak, intensitas, kecepatan kejadian, jarak, proses, potensi ancaman bencana lanjutan atau ikutannya, skenario kejadian,
yang disusun dengan memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten, asumsi dampak bencana berupa proyeksi akibat langsung yang dikembangkan berdasarkan skenario kejadian dan analisis risiko bencana, meliputi lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur atau fisik, dan layanan sipil. Setelah itu, tahap pelaksanaan dilanjutkan dengan penentuan kerangka respon merupakan landasan penanganan kedaruratan yang telah disepakati atau ditetapkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana atau RPKB. Langkah terakhir pada tahap pelaksanaan dilakukan melalui penentuan rancangan respon yang terdiri dari penata laksanaan respon, meliputi tujuan, sasaran, konsep operasi, struktur organisasi penanganan kedaruratan, dan kegiatan pokok, penata kelolaan administrasi dan sumber daya, melalui mekanisme pengelolaan administrasi dan keuangan untuk penanganan darurat, pengelolaan sumber daya penanganan kedaruratan berupa ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan sumber daya, dan mekanisme dan strategi pemenuhan kesenjangan. Pengendalian terdiri dari instruksi, komando dan kendali, koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan informasi. Pemenuhan kelengkapan operasi berupa identifikasi dan verifikasi seluruh dokumen dan atau perangkat pendukung operasi penanganan darurat. Tahap ketiga dari penyusunan rencana kontingensi adalah finalisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, dilakukan konfirmasi kesepakatan para pihak berupa penyepakatan terhadap substansi dan rincian dari rancangan awal rencana kontingensi bencana. Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan rancangan rencana kontingensi bencana yang dilakukan melalui penyempurnaan terhadap substansi dan rincian dari rancangan awal rencana kontingensi bencana yang telah disepakati oleh para pihak dan kesepakatan hasil penyempurnaan rancangan renkon dituangkan ke dalam bentuk berita acara. Terakhir, tahap finalisasi dilanjutkan dengan penetapan rencana kontingensi bencana yang dilaksanakan dengan 3 langkah, yaitu proses formalisasi rencana kontingensi di tingkat pusat dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di tingkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Pokok bahasan 2, pemutakhiran, pengujian, masa berlaku, diseminasi dokumen renkon. Untuk menjaga aktualitas dan validitas terhadap rencana kontingensi bencana yang telah ditetapkan dapat dilakukan pemutakhiran. Pemutakhiran rencana kontingensi bencana merupakan pemutakhiran substansi rencana kontingensi bencana, meliputi menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan, para pelaku atau sektor, dan waktu pelaksanaan kegiatan, melakukan inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala, melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya, menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan atau aktivasi renkon yang telah disusun, melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya, melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu. Sementara itu, untuk menjaga kualitas rencana kontingensi bencana yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan uji rencana kontingensi bencana yang dilakukan melalui latihan kesiapsiagaan. Latihan kesiapsiagaan dilaksanakan melalui penyelenggaraan, kegiatan dalam bentuk diskusi, seminar, atau lokakarya untuk membangun dan memperkuat pemahaman para pihak, uji latihan untuk meningkatkan keterampilan pada bidang atau aktivitas spesifik dalam penanganan darurat, uji operasionalisasi dan kesesuaian perencanaan melalui gladi posko dan gladi lapangan. Rencana kontingensi bencana berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Rencana kontingensi dapat dilakukan review secara berkala minimal 6 bulan sekali. Dalam hal hasil review diusulkan perubahan rencana kontingensi bencana, dapat dilakukan pemutakhiran. Pemutakhiran yang dilakukan akan memperbaharui masa berlaku rencana kontingensi bencana. Lebih lanjut, proses diseminasi dokumen rencana kontingensi dilakukan dengan disampaikan kepada pihak terkait penanganan kedaruratan bencana dalam rangka pelayanan publik. Penyampaian rencana kontingensi bencana dilaksanakan secara resmi. Pokok bahasan 3, hubungan rencana kontingensi dan rencana operasi.
Berikut ini adalah struktur dari dokumen rencana kontingensi bencana. Struktur utama dokumen terdiri dari judul dokumen, ringkasan eksekutif, daftar istilah dan daftar isi, pendahuluan, situasi, tujuan dan sasaran, pelaksanaan, administrasi dan sumber daya, pengendalian, pemutakhiran dan pengujian. Selain itu, dokumen perlu dilengkapi dengan lampiran-lampiran terkait. Dalam siklus perencanaan P, rencana kontingensi menjadi dasar dalam melakukan tindakan awal rencana operasi. Daerah yang telah memiliki dokumen rencana kontingensi, penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana dilakukan dengan mentransformasi atau mengkalibrasi atau menyesuaikan dari rencana kontingensi dengan mempertimbangkan RPKB dan arahan presiden atau kepala daerah. Daerah yang telah memiliki rencana kontingensi untuk bahaya dan lokasi yang sama, kerangka operasi penanganan kedaruratan dapat disusun dengan mengacu rencana kontingensi dengan mengidentifikasi dan mengubah sesuaikan dengan situasi aktual. Lalu, bagaimana hubungan antara rencana kontingensi dan rencana operasi? Rencana operasi penanganan darurat disusun dengan mengacu pada hasil perencanaan kontingensi yang telah dibuat untuk jenis bencana dan lokasi yang sama. Penyusunan rencana operasi dilakukan dengan mengubah sesuaikan atau penyesuaian rencana kontingensi dengan cakupan dampak bencana, wilayah, demografi, sektor terdampak, dan lainnya berdasarkan hasil kaji cepat. Rencana kontingensi yang efektif merupakan pra-analisa dengan skenario terburuk untuk digunakan dalam formulir informasi bencana. Jika melihat dari struktur dokumen rencana kontingensi, maka terdapat hubungan antara bagian-bagian dari dokumen renkon dengan formulir yang digunakan dalam penyusunan kerangka rencana operasi. Hubungan tersebut dapat diantaranya, bab 2 pada renkon memiliki hubungan dengan formulir 1 tentang penggambaran situasi, bab 3 pada renkon yang membahas mengenai tujuan dan sasaran berhubungan dengan formulir 2 renops tentang tujuan atau tugas pokok dan sasaran. Sementara itu, bab 4 terkait pelaksanaan dan bab 5 mengenai administrasi dan sumber daya berhubungan erat dengan formulir 3 untuk bagan struktur komando, formulir 4 untuk identifikasi sumber daya, formulir 5 untuk pelibatan para pihak, formulir 6 untuk susunan organisasi, dan formulir 7 untuk tugas fungsi bidang atau klaster atau unit atau seksi. Lebih lanjut, bab 6 pada renkon tentang pengendalian berkaitan dengan formulir 8 untuk pengendalian operasi, formulir 9 untuk instruksi koordinasi, dan formulir 10 untuk komunikasi dan informasi. Terakhir, bab 7 berhubungan dengan formulir 11 terkait kerangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan, masa berlaku, dan jadwal peninjauan dan pemutakhiran. Di dalam pedoman penyusunan dokumen renkon juga disebutkan bahwa konsep operasi perlu dijabarkan dalam dokumen rencana kontingensi yang memuat tentang definisi operasional dan merincikan target setiap fase dalam keadaan darurat bencana. Fase tersebut meliputi fase siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Berikut ini merupakan gambaran dari elemen rencana kontingensi yang menjadi masukan untuk penyusunan rencana operasi darurat. Bagaimana jika daerah belum memiliki renkon? Pemerintah dan pemerintah daerah tidak memiliki rencana kontingensi. Perencanaan operasi disusun berdasarkan hasil kaji cepat, data informasi dari lembaga atau organisasi lainnya, dan arahan kebijakan. Rencana operasi tanpa adanya dasar dokumen rencana kontingensi tetap dapat disusun menggunakan formular 1 hingga 12 sesuai pedoman penyusunan RENOPS. Berikut ini ringkasan dari mata pelatihan 3. Rencana kontingensi bencana adalah dokumen yang disusun untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana di suatu wilayah sesuai dengan peraturan BNPB nomor 2 tahun 2023. Rencana ini dapat diubah menjadi rencana operasi darurat bencana jika terjadi keadaan darurat, yang kemudian mengatur tindakan teknis dan manajerial dalam penanganan darurat bencana secara efektif dan efisien. Rencana kontingensi bencana harus selalu diperbarui untuk menjaga keaktualan dan validitasnya dengan melakukan pemutakhiran substansi dan pengujian melalui latihan kesiapsiagaan. Dokumen ini berlaku selama 3 tahun dan direview secara berkala setiap 6 bulan. Proses diseminasi dilakukan secara resmi kepada pihak terkait untuk memastikan kesiapan penanganan kedaruratan. Ketika bencana terjadi,
Rencana kontingensi diadaptasi menjadi rencana operasi dengan mempertimbangkan situasi aktual dan kajian cepat. Terdapat konektivitas antara rencana kontingensi dan rencana operasi yang diintegrasikan ke dalam formulir. Jika tidak ada rencana kontingensi yang tersedia, rencana operasi disusun langsung dengan menggunakan formulir standar rencana operasi. Terima kasih.